yang bisa teman-teman terapin di sini untuk belajar untuk UTBK 2022. Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Anggi Martin dan kali ini kita akan ngebahas tentang UTBK. Jadi gimana caranya belajar efektif untuk UTBK selama kita pandemi, selama belajar online di rumah. Nah, kalau kalian lihat di sini ada kucing aku yang ada di atas meja aku. Jadi misalnya ada yang gerak-gerak, itu adalah kucing aku. Nah, di sini videonya juga disponsori oleh penerbit Simedia. Jadi buku mereka yang ini udah meluncur ya, sudah ada di toko buku terdekat. Jadi aku sekalian akan nge-review buku ini. Tiap tahun kayaknya aku nge-review bukunya Simedia karena emang bagus. Buku-buku sebelumnya ada di channel aku, tapi ini adalah buku yang terbaru yang UTBK SBMPTN Sosun 2022. Ini adalah yang mega bank. Langsung aja, apa sih sebenarnya kunci dari belajar UTBK selama kita belajar di rumah? Nah, jadi ini setelah aku melihat beberapa updatean dari teman-teman yang udah lulus maupun yang belum lulus untuk UTBK di 2 tahun terakhir, dari tahun 2020 dan 2021, karena tipe belajarnya online. Dan aku kira-kira mempersiapkan kira-kira apa aja kunci yang efektif yang diterapkan oleh teman-teman dari 2020 hingga 2021 yang bisa teman-teman terapin di sini untuk belajar untuk UTBK 2022. Yang pertama, yang paling penting banget adalah belajar sendiri, alias belajar mandiri. Dan bukan cuma belajar aja, tapi ikutin tryout mandiri. Karena kita semua belajar di rumah, dan aku tahu teman-teman pasti capek ngikutin Zoom class atau ngikutin berbagai hal yang ada di depan laptop. Tapi ini penting banget, teman-teman harus bisa manajemen waktu dan juga manajemen energi agar bisa kemudian belajar dengan baik sesuai dengan goals teman-teman. Nah, tentunya ini udah harus ditentuin dulu ya goalsnya mau kemana. Ini udah aku upload di video aku sebelumnya, teman-teman bisa cek. Tapi intinya adalah di masa pandemi ini, kalau misalnya teman-teman pengen lulus di UTBK 2022, teman-teman harus pinter-pinter ngatur jadwal dan ngatur waktu belajar sendiri agar pas ngikutin tryout nanti itu bisa dilakukan dengan baik karena udah terbiasa ngikutin tryout mandiri. Tips yang kedua adalah subscribe ke platform belajar tertentu. Nah, ini nggak harus semuanya ya teman-teman ya, please. Jangan berpikir bahwa teman-teman itu harus subscribe ke semuanya, harus berlangganan semua jenis bimbel online gitu. Enggak, teman-teman bisa pilih satu aja yang teman-teman rasa cukup di kantong ya, cukup budgetnya. Nah, terus pilih di situ dan kuasai semua bahan maupun soal yang disajikan di platform belajar tersebut. Nah, itu kita harus sangat-sangat hold ourselves accountable. Dan ini adalah responsibility kita semua. Jadi responsibility diri sendiri masing-masing apakah kita mau belajar atau enggak. Makanya menurut aku penting banget untuk subscribe ke platform belajar online, karena dari situ kita udah tahu nih kira-kira abis ini belajar apa, abis ini belajar apa, dan ada yang nerangin karena ada guru di situ. Tips yang ketiga adalah pentingnya ikut tryout online. Teman-teman, aduh aku nggak perlu lagi lah ya menjelaskan panjang lebar betapa pentingnya ikutin tryout online. Ini maksudnya adalah tryout nasional gitu ya. Kalau dulu mungkin aku ikutnya adalah yang offline maupun online. Tapi kalau sekarang menurut aku banyak banget tersedia berbagai opportunity untuk tryout online. Mulai dari yang gratis sampai yang berbayar. Teman-teman silakan cari dan rajin-rajin nyarinya. Karena teman-teman harus tahu saingan. Udah kita lihat ya betapa saingan itu makin ketat tiap tahun ke tahun, dan juga cara belajar anak muda itu semakin bagus dan semakin efektif sehingga skor UTBK mereka tuh semakin tinggi dari tahun ke tahun. Nah, ini harus teman-teman perhatiin, jangan sampai teman-teman kalah bersaing dengan saingannya, apalagi yang pengen masuk ke PTN yang saingannya ketat, jurusan yang peminatnya banyak. Nah, ini perlu banget untuk ikutan tryout online atau tryout nasional sesering mungkin atau yang sesuai dengan budget teman-teman ya. Kunci selanjutnya yang mungkin belum pernah aku masukin ke video aku sebelum-sebelumnya adalah pentingnya mengatur sosial media. Nah, ini agak tricky teman-teman. Mungkin ada orang-orang yang sering banget ngasih tips kayak stop main sosial media misalnya. Dan aku rasa itu benar karena waktu dulu, waktu 2017 itu aku nggak terlalu main sosial media waktu aku belajar UTBK.
Tapi tentu saja banyak perubahan sekarang, apalagi di masa staying at home kayak gini. Jadi menurut aku teman-teman silahkan bikin satu account, mungkin hitungannya akun belajar ya, bukan akun ambis gitu. Karena kalau akun ambis takutnya teman-teman kayak selalu masukin waktu kita belajar gitu, terus difoto, terus masukin, terus udah ngerasa produktif padahal progresnya belum kebentuk. Nah aku takutnya kayak gitu. Daripada membuat sense of productivity padahal itu nggak produktif, mending teman-teman bikinnya ya semacam akun belajar, bukan untuk upload belajar teman-teman. Silahkan kalau misalnya mau kayak gitu, tapi menurut aku yang paling penting adalah untuk memastikan teman-teman nggak miss informasi sama sekali. Jadi nggak ketinggalan info apapun, karena sosial media sekarang dijadikan orang-orang ya untuk memberikan informasi kan. Jadi di Instagram aja itu banyak banget informasi yang teman-teman bisa dapetin. Untuk kalian bisa nonton video ini aja, kalian pasti lagi buka YouTube gitu kan. Nah itu banyak banget informasi sebenarnya di Twitter, di YouTube, di Instagram. Takutnya adalah teman-teman kalau udah berada di sosial media itu nge-scrollnya udah lama, terus ngelihat postingan-postingan temen, terus malah jadi insecure atau malah jadi nggak fokus belajar. Makanya menurut aku silahkan log out aja dari main account kalian. Silahkan teman-teman bikin akun belajar. Jadi di sini agar memastikan bahwa kita nggak miss informasi sama sekali. Jadi follow-follownya itu memang misalnya akun-akun Kemdikti atau akun-akun orang-orang yang suka ngebahas soal UTBK, jadi teman-teman juga dapat informasi dan dapat materi belajar. Tips terakhir juga adalah apabila teman-teman itu orangnya juga ekstrovert gitu ya, misalnya butuh motivasi dari teman-teman lainnya atau pengen kenalan sama pejuang-pejuang UTBK lainnya, silahkan build your networks teman-teman. Mungkin waktu SMA networking itu belum terlalu dipentingkan ya. Nanti waktu kuliah baru teman-teman bisa ngerasain pentingnya networking, mungkin seperti itu. Tapi yang paling penting adalah gimana rasanya biar kita itu tetap termotivasi dalam belajar UTBK. Nah, ada beberapa orang yang memang membangun networking atau grup khusus untuk belajar UTBK. Nah, teman-teman silakan ikutin itu, tapi jangan sampai fokusnya teralihkan juga ya. Jadi memang menurut aku pentingnya punya kayak kelompok belajar atau network belajar seperti ini, meskipun kita nggak saling kenal gitu dengan orang tersebut, adalah kita agar saling memotivasi dan agar saling tahu nih kira-kira progresnya kemana aja. Nah, mengenai tips belajar mandiri tadi, tryout mandiri maupun ikutin tryout nasional, tryout online misalnya, teman-teman pastinya punya materi yang harus diselesaikan dan harus belajar melalui soal-soal. Nah, di sini aku udah dikirimin oleh penerbit Simedia. Bukunya penerbit Simedia itu nggak pernah mengecewakan dari tahun ke tahun. Nah, yang ini adalah yang terbaru yaitu Mega Banknya. Jadi di dalamnya ini udah ada edisinya tuh super lengkap dan full soal HOTS ya teman-teman. Ada 18 paket soal dan pembahasan. Jadi ada 18, teman-teman bisa banget ngerjain sendiri maupun misalnya beli buku ini bareng teman-teman belajar kelompok gitu, ngerjain soalnya bareng-bareng. Nah, ini kebetulan aku memang dikirimnya yang sosum karena aku anak sosum. Ada juga info resmi seputar SBMPTN, ringkasan materi, 3 paket soal UTBK terkini dan pembahasannya, 10 paket prediksi UTBK dan pembahasannya, terus ada juga softwarenya, 5 paket ebook soal asli dan pembahasan. Jadi ada yang bisa teman-teman scan maupun teman-teman dapetin dari CD-nya. Menurut aku yang paling penting adalah paket prediksi sih ya, karena kalau misalnya paket UTBK yang udah lalu-lalu tuh biasanya teman-teman gampang aksesnya, nyarinya tuh gampang. Tapi kalau soal-soal yang belum pernah dikeluarin sama sekali, alias soal-soal yang memang di craft sendiri oleh para penerbit atau penulis, itu teman-teman dapetinnya dari soal prediksi kayak gini. Dan menurut aku ini penting banget. Silakan teman-teman cari bukunya. Ini harganya itu kalau di Pulau Jawa adalah 215.000 dan ini bukunya udah tebal. Dan langsung aja kita review kira-kira dalamnya seperti apa. Ya, teman-teman bisa lihat kucing aku lagi nyenyak banget tidurnya. Dan mari kita review buku ini dari penerbit Simedia. Nah, jadi yang selalu aku suka dari buku-bukunya penerbit Simedia adalah layoutingnya mereka. Dan kertasnya tuh bagus guys, bukan kayak kertas murahan gitu loh. Jadi ini tuh benar-benar kertas yang tebal, bagus. Penataannya tuh memang diatur sedemikian rupa biar yang baca tuh juga enak. Bahkan udah masuk juga untuk penalaran umum, pemahaman bacaan dan lain-lain. Terus ada juga
ringkasan materi khusus soshum tentu saja ya, dari sejarah, geografi, sosiologi, ekonomi, dan 3 paket soal UTBK SBMPTN soshum terkini, yang berarti 2019, 2020, dan 2021 itu udah masuk dan udah dibahas juga. Nah, yang paling menarik menurut aku yang perlu teman-teman perhatiin adalah paket prediksinya sih, karena prediksi ini penting banget karena ini soal-soal baru yang teman-teman harus pahami biar menguji keahlian diri sendiri dalam menjawab soal-soal. Nih kayak sejarah, tuh ringkasan-ringkasannya. Jadi bagi teman-teman yang misalnya waktu ngebahas soal terus lupa, itu langsung bisa ngecekin ini ringkasan materinya. Tuh udah masuk semua. Nah kayak gini nih layoutnya, untuk rumusnya juga diatur sedemikian rupa jadi kayak bagus gitu loh, walaupun dia itu nggak ada warnanya, tapi menurut aku ini justru lebih enak di mata biar teman-teman waktu nge-highlight juga bagus. Nah itu dia teman-teman untuk buku dari penerbit Simedia, dan ini dia ada CD-nya juga. Oke teman-teman, aku rasa itu udah cukup untuk video kali ini. Aku semangat banget setiap mendengar teman-teman ini belajar UTBK dengan semangat, dan selamat belajar untuk teman-teman semua. Thank you buat penerbit Simedia udah kasih buku yang selalu bagus ini. Aku juga pernah ngadain beberapa giveaway sama penerbit Simedia juga, baik di Instagram aku maupun Instagramnya mereka. Jadi teman-teman silahkan cek, karena habis ini akan ada giveaway lagi teman-teman. Nah kalian yang udah mendengar ini, kalian harus ikutin ya, karena worth it banget untuk dapetin buku-bukunya penerbit Simedia. So I think that's it. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga ingetin teman-teman lainnya untuk cek video ini bagi yang mau belajar UTBK bareng. So that's it. Semangat belajar dan sampai jumpa di video aku berikutnya.